Aku tuh udah keliling BSD ya buat videoin rumah-rumah kasih kalian mulai dari Nava Park, Foresta, The Icon, Eminent, pokoknya banyak banget klaster-klaster yang udah aku datengin. Tapi dari dulu ada satu yang belum pernah aku videoin, yaitu di lingkungan yang namanya The Zora. Kalian pasti udah sering denger banget karena memang klaster ini lumayan terkenal karena peminatnya banyak, baik pembeli maupun penyewa, tapi yang jual itu sedikit, jadi stoknya itu bener-bener limited banget. Jadi rumah-rumah di Zora ini terkenal banget sama konsep Japandi-nya karena memang ini pengembangnya adalah Sinarmas Land yang joint venture dengan Midbana. Jadi kalau kalian datang ke sini pasti kalian akan lihat tataan cara lingkungannya itu benar-benar sedikit berbeda dari tataan klaster lainnya di BSD. Nah, dalam The Zora ini ada beberapa klaster, ada 5 totalnya, dan hari ini aku mau review satu unit rumah di klaster yang namanya klaster Kazumi. Rumahnya ini benar-benar bagus banget, terawat banget, udah full furnish, dan secara harga ini benar-benar murah banget. Kalian pantengin terus ya. Oke, rumahnya ada di belakang aku, jadi kalian bisa lihat dari fasadnya. Ini memang dia perpaduan tone-nya itu warna-warna kayu sama warna-warna netral. Jadinya konsep Japanese itu benar-benar kental banget, dan semua rumah di Zora itu udah terkenal dia itu tipikal 3 lantai ya. Jadi nggak ada yang 2 lantai sama sekali. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita ngomongin dulu untuk dimensinya. Dimensi 8x17 dengan luas tanah 136 meter persegi dan luas bangunan 3 lantai di 235 meter persegi. Kamar tidurnya ada 4+1, 1 di bawah, 1 di lantai 2, dan ada 2 di lantai paling atas. Semuanya sudah kamar mandi dalam, jadi udah nggak perlu khawatir, udah tipenya ensuite. Oke, kita langsung mulai aja dari area tengahnya, akan langsung ketemu dengan si carport. Ini bisa muat sampai dengan 2 mobil. Lantai carportnya ini semua sudah menggunakan keramik, THT, batu alam, dan kanopinya juga sudah terpasang. Awalnya belum ada, tapi ini udah dipasangin sama owner yang sekarang. Nah, untuk pintu utama, kalau di klaster Kazumi itu posisinya ada di lantai 1, di sebelah kanan aku, tapi dia posisinya menyamping. Jadi kalau kalian buka tutup pintu, itu nggak langsung kelihatan sama area depan dan juga jalan raya. Jadinya kalian juga bakal lebih private dan rasanya kayak punya teras sendiri atau foyer yang posisinya di bagian depan. Sebelum kita masuk pintu utama, kalian lihat dulu di sebelah kiri, ini ada satu ruangan kecil, ada pintunya juga. Yang bagian depan ini adalah area jemuran dari arah service area. Jadi kalau kalian mau jemur baju, udah nggak perlu pajang-pajang lagi di depan ataupun di balkoni. Jadi bisa kelihatan rapih dan juga nggak berantakan. Sedangkan di kirinya itu ada pintunya dari arah dapur kotor dan juga service area buat ART kalian punya akses bisa keluar masuk. Kalau misalkan kalian lagi keluar kota atau lagi nggak ada di rumah, mereka tetap bisa keluar masuk dari pintu ini. Oke, sekarang kita langsung mulai masuk aja ke arah dalam rumah karena aku mau kasih tunjuk kalian mulai dari lantai marmernya, furnish interiornya yang bener-bener cakep, minimalis banget. Oke, untuk pintunya ini masih menggunakan satu daun pintu, tapi udah lebar dan kokoh banget. Jadi kalau kalian dorong tuh kerasa berat. Dan pintunya ini sudah menggunakan smart door lock dari Yale. Tadi di depan kita bisa pakai fingerprint, password, maupun kalau tap kartu. Nah, kita masuk pintu utama, seperti biasa langsung ketemu dengan satu area foyer. Di sini udah diletakkan furnishnya, ini untuk rak-rak sepatu. Jadi kalau kalian mau pasang sepatu, pakai sepatu bisa di sebelah sini. Dan kalau kalian mau lepas, tinggal dimasukin di dalam. Di atasnya bisa tempat taruh kunci-kunci, dekorasi kalian. Di sebelah kanan aku ini adalah tangga ke lantai 2, tapi kita bahas dulu satu persatu, mulai dari sebelah kiri aku. Supaya kalian gak bingung ya, kita masuk dulu dari si service area. Di belakang sini adalah area buat kalian cuci-cuci, ada dapur kotornya dan juga kamar tidur ART. Nah, di sebelah kiri ini udah disediain tempatnya saluran air. Kalian tinggal pasang mesin cuci, mesin pengering, bisa jadi tempat untuk setrika, gosok juga. Di sebelah kirinya ini adalah kamar mandi untuk ART. Sedangkan di belakang aku, ini kalian lihat, ini dapur kotornya full sampai ujung. Semua kitchen setnya udah terpasang. Kompornya udah dapet dari Franke 4 tungku, exhaustnya juga.
juga. Dan ini semuanya benar-benar masih sangat-sangat terawat sama si owner. Karena memang baru disinggahin 1-2 kali saja, belum sempat terlalu lama. Di sebelah kanan aku, ini adalah kamar tidur ART-nya yang menurut aku tuh proper banget dibanding kamar-kamar lainnya. Karena di sini udah dipasangin interior nih, ada 2 pintu lemari sama kasur yang single bed masih bisa masuk. Tapi kalau kalian punya lebih dari 2 ART, mungkin bisa dicoba pakai bunk bed. Di belakang aku, ini ada 2 pintu. Di sebelah kiri ini pintu mengarah si tempat jemuran yang tadi kita udah lihat dari depan. Begitupun juga dengan pintu yang di sebelah kanan aku, ini adalah akses buat ART kalian bisa keluar masuk rumah tanpa harus lewat ke area dalam. Kita balik lagi ke area tengahnya. Ini adalah area ruang tamu. Jadi kalau rumah Zora itu 3 lantai, tipikalnya kalau di show unit, lantai 1 itu tempat untuk kalian nerima tamu, service area, dan juga kamar tidur untuk tamu. Lalu di lantai 2 itu baru untuk keluarga inti kalian, family space yang mulai dari living room, meja makan, sampai dengan dapur bersih. Jadi di sini kalian bisa taruh sofa. Ini mau bentuknya L. Sebenarnya dulu tuh ada sofanya, tapi karena ownernya udah pindah, maka semua perabotannya tuh udah dibawa. Ini sofanya bisa menghadap ke sana, lalu TV-nya udah bisa terpasang di sini, semua interiornya udah lengkap banget. Dan kalau kalian mau pakai yang 4-5 seater, menurut aku masih sangat cukup. Di sebelah kanan aku, ini ada bukaan pintu sliding door kaca, ini mengarah ke taman dalam rumah. Jadi memang di tiap lantai itu tetap ada sirkulasi udara, terutama di lantai 1. Jadi ya kalian masih bisa dapat taman. Ini cukup lebar, dia memanjang sampai belakang. Di sini udah dibuat landscapingnya pakai rumput palsu supaya kalian udah nggak perlu repot-repot ngurusin atau perlu nyirem-nyiremin. Makanya kenapa rumah ini masih kosong tapi rumput-rumputnya itu masih kelihatan rapih. Karena kalau pakai tanaman hidup biasanya kalian itu perlu perawatan lebih. Area sini juga masih ada teras buat kalian bisa nongkrong-nongkrong, duduk sore-sore, pagi-pagi. Atau kalau misalkan kalian suatu hari butuh memperbesar bangunan, area sini masih ada space yang cukup besar banget. Nah kalau di lantai 1 seperti yang aku bilang tadi, ini tuh area untuk tamu. Makanya dia ada 1 kamar tidur tamu yang posisinya di bagian paling belakang. Ini semuanya juga udah di interior dengan rapih banget. Dan menurut aku ukurannya juga cukup besar. Kalian lihat ya, ini udah ditaruh kasur yang sebesar ini, double bed, nakas kanan kiri. Lalu di belakang aku ini area tempat untuk lemari dan meja riasnya, semuanya udah terpasang. Tapi space-nya itu masih cukup lebar buat kalian bisa bergerak. Lantainya semuanya sudah pakai laminated, dan di sebelah kanan aku dia dapat bukaan jendela mengarah ke si taman yang barusan banget kita lihat. Jadinya kalau kalian pasang landscaping seperti hanging garden di bagian tembok, pasti akan kelihatan cantik banget dari penghuni kamar tidur ini. Nah di bagian kiri kalian lihat ini ada 1 pintu menuju si kamar mandi dalam. Jadi seperti yang aku udah sebut di awal, semua kamar tidur itu sudah menggunakan kamar mandi dalam. So udah nggak perlu rebut-rebutan lagi. Untuk sanitary semuanya udah terpasang. Ini dari Toto. Ini area wastafel, sinknya, vanity box yang udah terpasang, cerminnya. Lalu di bagian sini ini adalah area showernya yang udah pakai partisi kaca secara full. Jadinya kalau kalian mandi, airnya itu udah nggak mungkin muncrat ke arah tengah lagi. Oke, kita balik lagi ke ruang tengahnya. Nah sebelum kita lanjut ke lantai 2, di sebelah kiri, di belakangnya si area TV, ini sebenarnya masih ada 2 space lagi. Tetap aku jelasin ke kalian supaya kalian itu bisa ngerti secara detail kira-kira layoutnya kayak gimana. Di sebelah kiri aku, ini ada 1 gudang. Gudangnya untuk gudang bawah tangga, jadi secara ukuran itu masih sangat-sangat lebar, sangat spacious buat kalian bisa taruh banyak barang. Sedangkan di kanan aku, ini ada pintu juga menuju void. Ini udah ditutup dengan kanopi atasnya. Voidnya ini memang awalnya tuh untuk tempat jemuran, tapi karena tempat jemurannya udah dipindah ke service area, kalian jadi bisa pakai ini untuk sirkulasi udara aja sih. Kalau misalkan kalian perlu. Nah sekarang kita sebelum naik lantai 2, aku lupa sebut, untuk lantai utama dari lantai 1, 2, 3 ini semuanya sudah menggunakan lantai marmer. Slabnya juga slab besar, dan ini identik banget karena setiap kali aku datang ke Zora, pasti motif dan warnanya itu sama seperti motif yang lagi kalian lihat ini. Jadi tiap kali aku lihat, aku udah tahu ini pasti rumah Zora. Mereka udah tipikal banget. Nah sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk.
Nah guys, kalian lihat ya, ini di lantai 2-nya bener-bener cakep banget karena memang selain rumahnya terawat, interior yang dipilih itu juga masuk ke semua selera. Karena aku udah bawa 3 klien ke sini dan 3-3-nya semuanya suka. Jadi tinggal atur-atur budgetnya aja. Apakah sesuai, pas dengan kebutuhan kalian dan harganya masuk. Nah sebelum kita mulai ke area ruang tengah, kita lihat dulu di sebelah kiri. Ini ada satu kamar tidur anak. Nah kali ini dia pakainya tone-nya warna biru karena memang dia punya satu anak cowok dan satu anak cewek. Anak ceweknya ada di atas. Kalau di sini ini kasurnya belum terpasang atau dia udah angkat. Tapi kalau kalian mau pasang kasur, menurut aku double bed seperti yang di bawah itu masih sangat cukup. Karena memang secara ukuran kamar itu sama persis dengan kamar tidur tamu yang ada di bawah. Ini area lemarinya udah terpasang 3 pintu. Di sebelah kiri ini juga udah kaca full. Kalau kalian mau pasang kasur bisa pasang di sebelah sini. Jadi dia bisa bangun tidur sambil ngeliatin pemandangan ke si hanging garden yang juga bisa dinikmatin dari bawah tadi. Nah untuk kamar mandinya sama juga ada di sebelah kiri aku. Jadi secara layout dia nggak beda jauh sama kita di lantai 1 tadi. Ini semua sanitary-nya juga udah terpasang. Lokasinya juga sama, mulai dari vanity box, sinknya, klosetnya, dan juga area showernya semuanya itu masih bersih banget. Dan dia juga masih ada bukaan jendelanya. Jadi dipastiin kamar mandi kalian, walaupun kalian udah lama nggak pakai, itu masih tetap bersih dan juga nggak lembab. Nah di sebelah kanan aku ini semuanya bukaan jendela ke arah taman yang bawah tadi. Jadinya kalian itu di tiap lantai masih dapat cahaya yang lumayan optimal. Walaupun kalian rumahnya di posisi badan bukan di hook. Oke, ini sekarang kita ada di area tengahnya. Kalian lihat di sebelah atas. Ini sudah ada high ceiling dengan lampu chandelier yang benar-benar cakep banget dikasih buat kalian. Nah aslinya di bawah lampu chandelier ini adalah area untuk kalian bisa taruh meja makan. Jadi kalau kalian taruh tempat dining ini bisa muat sampai dengan 6 packs. Di bagian belakangnya ini sudah terpasang juga semua kitchen setnya besar sekali. Ini adalah dapur bersihnya. Mulai dari kompor, ini udah 2 tungku kompor listrik dari Modena. Ini exhaustnya, ovennya juga masih baru banget. Bahkan kalau kalian buka-buka itu wangi-wangiannya tuh masih wangi-wangi brand new guys. Jadi kayak rasanya belum pernah dipakai sama sekali. Masih sangat mulus. Di bagian temboknya ini udah dipasangin tiles seperti ini. Jadi lebih gampang dibersihinnya kalau kalian masak atau ada minyak-minyak yang muncrat ke area tembok. Nah di bagian kiri ini ada tempat dispensernya, udah dipasang, dan ini adalah tempat untuk kulkas, udah pakai yang single door. Sedangkan untuk area living roomnya itu ada di depan aku. Ini kenapa ada meja di tengah-tengah? Karena aslinya di belakang meja ini adalah area buat si sofa. Jadi di sini kalian bisa taruh untuk barang-barang, dekorasi-dekorasi. Di bagian belakang ini masih ada area untuk si balkon menghadap ke arah depan rumah. Jadi kalian itu tetap bisa nikmatin view dari arah depan, baik dari taman dalam rumah. Dan di bagian depan, ini kalian bisa taruh coffee table lagi. Di sini bisa taruh tempat TV-nya, semua interiornya itu udah lengkap banget. Jadi walaupun beberapa perabotnya dia angkat, tapi interior yang ditinggal itu menurut aku udah 70% furnish. Jadi kalian nggak perlu serepot itu lagi kalau misalkan mau pindahan ke sini, karena nggak perlu bawa barang terlalu banyak. Di kanan aku ini ada satu pintu, pintunya mengarah ke powder room. Jadi kalau kalian lagi nongkrong di area tengah, lagi ada saudara teman-teman main di sini, mau pakai toilet itu udah nggak usah masuk ke toilet di dalam kamar tidur lagi. Tapi di sini udah disediain satu powder room yang cukup besar dan keramiknya juga cakep-cakep banget karena tone-nya disesuaikan dengan lantai utama dari si marmer ini. Jadinya bakal tetap nyambung, semua vanity-nya itu udah include, sanitary-nya juga dari Toto, dan dia masih ada bukaan jendela ke arah depan buat sirkulasi udara. Oke, kita udah selesai nih di lantai 2. Jadi menurut aku kalau kalian prefer yang full furnish, seenggaknya tuh semi furnish lah ya, jadi nggak usah terlalu repot, pengennya langsung ready, nggak mau nunggu lama lagi buat interior ini itu ribet ini itu lagi. Kalian mendingan datang survei sama aku di rumah ini karena memang rumah ini harganya masih worth it banget, dia baru turun harga jauh sekali. Oke, sekarang kita lanjut naik ke atas buat kasih lihat kalian kamar tidur masternya yang juga nggak kalah cakep. Nah di lantai 3, di sebelah kanan kalian akan langsung ketemu dengan kamar anak yang ketiga. Jadi kalau di lantai 2 tadi tone-nya warna biru karena dia anak cowok,
yang kali ini adalah buat si anak ceweknya. Makanya tonnya itu pink-pink semua dan lebih imut banget nih interior-interiornya. Dipan kasurnya juga udah terpasang di sini. Di sebelah kanan aku ada nakasnya. Ini bisa muat sampai dengan double bed, jadi yang ukurannya besar. Kalau anak kalian mau pakai sampai umur-umur remaja itu masih cukup banget. Di belakang aku ini adalah lemarinya sama meja belajar maupun meja riasnya dia. Dan di sebelah kanan ini masih ada bukaan jendela juga dari arah void taman lantai 1. Jadi taman lantai 1 ini benar-benar berguna banget guys. Dari lantai 1, 2, 3 itu semuanya jadi bisa dapat bukaan jendela yang benar-benar besar banget. Di sebelah kiri ini sama layoutnya dengan lantai 2 dan lantai 1. Ini adalah si kamar mandi dalamnya. Dari tataannya itu semua benar-benar sama persis karena dia copy paste ya. Jadi ukurannya itu nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Semuanya adil. Nah, kita sekarang menuju ke arah seberang. Ini kita mau lihat master bedroomnya. Di tengah jalan sini, kalian akan disambut sama si void dari high ceiling yang tadi ada di bawah. Jadi bener-bener cakep banget. Dan buat kalian yang lagi tidur di master atau anak kalian yang lagi ada di sini, tapi mungkin keluarganya, saudaranya lagi ada yang makan di bawah, kalian tuh tetap masih bisa ngobrol, tetap ke-connect dari si void ini. Jadi selain dia mewah, dia juga bisa mengkoneksi semua keluarga kalian. Di sebelah kanan ini udah dipasang kabinet full dari ujung ke ujung. Jadi memang untuk storage di rumah ini tuh bener-bener banyak sekali. Supaya apa? Kalau kalian punya banyak barang dari yang kecil-kecil sampai yang besar, itu semuanya bisa disimpan dengan rapih di dalam lemari, nggak kelihatan dari luar, jadinya nggak akan berantakan. Nah, sekarang kita mau masuk ini ke arah si kamar masternya. Ukurannya menurut aku ini paling besar ya pastinya dari antara kamar-kamar lainnya. Untuk lantainya masih sama pakai laminated, sama persis dengan kamar tidur yang udah kita lihat. Dan di sebelah kiri ini kalian akan dapat bukaan jendela sama dari void lantai 1. Jadinya dia ini dapat cahaya dari dua arah. Satu dari belakang, satu lagi dari arah balkon yang menghadap ke depan rumah. Di area tengah ini adalah area tempat meja rias. Lalu ini tempat kasurnya, semuanya itu bener-bener cakep banget. Kalian lihat ya, titik-titik lampunya itu banyak sekali. Dari belakang kaca, nakas-nakasnya, lalu titik-titik di atas, itu semuanya udah ditambahin sendiri sama si owner, supaya ambience kamarnya itu bisa kalian atur. Seperti yang aku bilang, storage rumah ini tuh banyak banget, sampai di tembok-tembok yang masih bisa dia pasang storage pun, pasti dia pasang. Misalkan kayak gini, kalian bisa taruh berangkas-berangkas di sini, jadi nggak kelihatan karena rasanya itu seperti tembok datar. Sedangkan di bagian paling belakang, ini ada area untuk si balkon yang tadi udah aku sebut. Jadi kalian masih bisa nikmatin teras ke arah depan, nikmatin udara dari lantai 3 yang pastinya lebih sejuk. Dan pastinya di master bedroom itu kurang pas banget kalau nggak ada area walk-in closet yang besar. Nah, ini kalian udah nggak usah khawatir karena area lemarinya itu bener-bener space-nya banyak sekali. Ini kalau kalian hitung bisa up to 8, 9 pintu lemari. Di tengah kalau kalian mau taruh ini area meja rias lagi masih bisa banget. Di belakang aku ini sudah terpasang, ada AC-nya lagi dan juga ada cermin full body. Jadi bener-bener semuanya lengkap banget. Tapi dari tadi kalian belum lihat ada kamar mandi masternya kan? Karena dia memang disembunyiin supaya pintunya itu nggak kelihatan terlalu berantakan dari luar, tapi kayak menyatu dengan interior si lemari. Posisinya ada di kiri aku. Jadi kalau kalian perhatiin detail, kalian bisa nemuin ada pintu menuju si kamar mandi master di sebelah sini. Untuk ukuran kamar mandinya, dia sedikit lebih besar dari ukuran kamar-kamar yang udah kita lihat. Jadi dia lebarnya mungkin sekitar 1,5 kali lebih besar. Di belakang aku sama, ini area vanity, sinknya. Lalu di sini udah ada klosetnya dari Toto. Dan di sebelah kiri aku, bedanya ini showernya sudah pakai double head. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih yang single head. Jadi ini udah lebih lengkap, lebih besar. Masih ada bukaan jendela juga ke arah depan. So, sirkulasi udaranya pastinya bakal terus berputar. Nah, untuk rumah yang udah se-ready ini dan juga semewah ini di Zora, dia buka di harga 5,975 miliar, masih bisa nego banget. Dan menurut aku untuk harga
Dan ukuran yang sebesar ini, dia ini masih sangat wajar bahkan di bawah pasaran. Apalagi interior yang kalian dapat itu bisa dibilang hampir brand new. Jadinya kalian itu bisa pindah ke rumah second rasanya tapi masih baru. Untuk kalian yang mau survei, mendingan kalian langsung hubungi nomor aku di sini karena yang ngantri itu udah banyak banget, bahkan yang kasih penawaran itu udah beruntun guys. Jadi harus bener-bener cepet banget. Nah, buat kalian yang suka lihat-lihat rumah seperti ini dan mau update-update yang lebih limited, kalian bisa follow sosial media aku seperti Instagram dan juga TikTok. Jangan lupa subscribe YouTube aku.